Selamat pagi Bapak Agung dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Miko Harisnila Putri akan membahas mengenai materi formulasi strategi dalam berwirausaha. Pada kali ini, kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama ada entrepreneurial strategy, 2 formulasi strategi yang terdiri dari tahap input, matching, dan juga decision. Dan yang ketiga adalah manfaat dan peran strategi bisnis untuk pengembangan. Yang pertama ini yaitu mengenai pembahasan entrepreneurial strategy, di mana entrepreneurial strategy ini memiliki definisi yaitu memaparkan bahwa sebagai bentuk dan integrasi kewirausahaan, contohnya perilaku mencari kesempatan dan pandangan strategi atau perilaku mencari adanya sebuah keuntungan dalam mengembangkan dan mengambil tindakan yang dirancang untuk menciptakan kekayaan. Sehingga dapat disimpulkan, definisi dari entrepreneurial strategy adalah yaitu membahas mengenai pendekatan praktis dan sistematis mengenai keputusan serta tindakan yang berbeda dalam melakukan proses eksplorasi dan mengevaluasi pilihan inti yang perlu dibuat oleh wirausahawan saat menerjemahkan ide-ide mereka menjadi kenyataan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan kemudian untuk topik kedua, ada formulasi strategi yang dimana terbagi menjadi 3. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pada tahap input, di mana pada tahap input itu terdapat 3 bagian, yaitu ada event matrix, CPM, dan juga event matrix. Pembahasan mengenai event matrix yaitu memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau peranan dari faktor eksternal perusahaan yang dimana berupa peluang dan juga ancaman, dimana menunjukkan untuk perhitungan ini dinilai dari rating dan juga bobot. Dan selanjutnya ada CPM matrix, di mana memiliki fungsi mengetahui faktor-faktor perusahaan, di mana faktor-faktor perusahaan ini dinilai dari persaingan, sudut kompetitor, atau pelaku bisnis yang sejenis, dengan melihat dari unsur strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Dan kemudian yang ketiga ada event matrix. Event matrix ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau peranan dari faktor-faktor internal yang ada pada perusahaan, di mana hal ini dinilai dari sisi kekuatan dan juga kelemahan, yang dimana nantinya juga akan dihitung berdasarkan rating dan juga bobot. Dan kemudian untuk pada tahap input ini, yaitu menjadi dasar untuk melakukan resume informasi awal sebagai inputan untuk memformulasikan sebuah strategi bisnis yang akan nantinya diterapkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap matching. Tahap matching ini terdiri dari 5 bagian, yaitu ada SWOT matrix, space matrix, BCG matrix, dan juga IE matrix dan grand strategy matrix. Untuk yang SWOT matrix yaitu memiliki fungsi mencocokkan dalam mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu SO antara strength dan juga opportunity, WO weakness dan opportunity, ST strength dan threat, dan juga yang terakhir ada WT weakness dan threat. Kemudian untuk penjelasan dari space matrix sendiri yaitu memiliki fungsi mengevaluasi posisi strategi yang paling tepat untuk bisa digunakan. BCG matrix memiliki fungsi menganalisis unit bisnis atau lini produk perusahaan yang berbeda dengan melihat dari 4 kategori, yaitu ada cow, dog, stars, dan the unknown. Kemudian yang keempat yaitu ada IE matrix, yaitu memiliki fungsi memperoleh strategi bisnis dilihat dari 9 kuadran. Dan yang terakhir ada grand strategy matrix, yaitu memiliki fungsi mencocokkan pada proses formulasi strategi dan didasarkan pada posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar.
Di mana pada tahap matching itu merumuskan berbagai strategi alternatif yang dibutuhkan dengan memadukan antara faktor-faktor eksternal dan juga faktor internal yang ada pada perusahaan. Kemudian tahap terakhir yaitu decision, membahas mengenai QSPM, yaitu Quantitative Strategic Planning Matrix, di mana QSPM Matrix ini memiliki fungsi melakukan sebuah evaluasi pilihan alternatif secara objektif, sekaligus menentukan daya tarif relatif dari tindakan alternatif strategi untuk memutuskan yang terbaik. Sehingga dengan kata lain, pada tahap decision ini yaitu melakukan penggabungan dari beberapa tahap yang telah dilakukan sebelumnya dengan memasukkan poin-poin alternatif strategi melalui berbagai proses. Nantinya masing-masing alternatif strategi ini akan dinilai dan diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya dan akan dipilih untuk menjadi strategi utama untuk bisa diterapkan sebagai solusi di sebuah perusahaan itu untuk menjadi lebih berkembang untuk kedepannya. Dan topik yang ketiga kita akan membahas mengenai manfaat peran strategi bisnis untuk pengembangan. Di mana pada tahap topik ketiga ini itu membahas mengenai yang pertama, apa sih manfaat dan perannya dari strategi bisnis ini, yaitu untuk mempersiapkan secara matang mengenai keberhasilan rencana yang akan dilakukan perusahaan di masa depan, di mana melalui adanya strategi bisnis secara otomatis dapat menjadi penunjuk arah atau pedoman dari keberlangsungan sebuah usaha. Dan kemudian yang kedua yaitu mampu untuk memenangkan atau bertahan dalam bersaing bersama kompetitor. Ketiga adalah membantu untuk mengambil sebuah keputusan, yang dimana keputusan ini nantinya akan diperoleh dalam waktu yang singkat dan juga tentunya dengan perencanaan yang tidak ragu kembali. Ya, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.